Kembali lagi nih di podcast kolaborasi series Jakarta Next Step Public Education Series, berkolaborasi antara Transport Podcast dengan Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah DKI Jakarta. Dan kali ini kami sudah di penghujung episode dari series ini nih. Dan di episode terakhir ini kita bakal ngomongin soal mode share. Nah, mungkin beberapa orang belum tahu nih mode share tuh apa gitu, dan aku pun juga sama sih belum begitu tahu mode share tuh apa. Dan di sini sudah ada dari transport, yaitu ada aku, Haikal, lalu ada Azam, ada Henok, dan juga ada Raffi, dan serta dari MTI Jakarta ada Ibu Retno dan juga Pak Yusa. Mungkin aku bakal ngobrol-ngobrol untuk memulai dulu ya. Dan seperti kita tahu nih, perkara transportasi di Jakarta itu juga pastinya inline juga nih dengan tata ruang gitu. Apalagi tuh yang di episode sebelumnya kita ngomong soal tata ruang yang punya kaitannya dengan transportasi umum. Dan kalau kita ngeliat juga, ini juga berkaca dengan episode sebelumnya lagi tentang kepadatan kendaraan pribadi yang masih memadati Jakarta. Dan ini inline nih dengan episode yang mau kita bawa terkait mode share itu seperti apa. Dan kalau kita ngelihat dari sumber Sitrem, Jutpi 1 dan Jutpi 2, ya ini ada beberapa hal yang ternyata penggunaan transportasi publik kita menurun nih. Nah, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya pada Pak Yusa dan Bu Retno gitu. Sebenarnya mode share tuh apa sih gitu? Mungkin boleh jelasin nih untuk para audiens semuanya nih. Silakan Pak Yusa, Bu Retno. Mungkin Bu Retno dulu nih, kayaknya lebih enak kalau Bu Retno yang jelasin. Waduh, ngeri. Jadi saya baru mau cari literaturnya apa ya. Ini Nah, ini ya dulu. selamat malam semuanya. Selamat bergabung lagi di podcast kita yang tadi udah disampaikan sama Haikal, udah di penghujung gitu ya. Biasanya yang ngomongin penghujung itu tuh makin susah, makin pamungkas gitu ya. Aduh, dan ini juga topiknya ya, saya ngakuin topik ini makin berat karena apa ya, kita tuh suka banget dengan gimmick-gimmick ngomong mode share gitu ya, berbagai macam lah ya. Salah satunya mode share ini gitu. Cuman sayangnya gitu ya, di kita itu nggak pernah dikembalikan dengan pemahaman aslinya, pemahaman yang sesuai dengan literatur ya. Balik lagi memang masyarakat Indonesia ini harus sering-sering apa ya, kembali ke literaturnya, harus lebih banyak literasi gitu ya, supaya jangan sampai kalau ada istilah-istilah baru itu ya di apa ya, pemahamannya menjadi belok gitu ya. Kita pengennya pokoknya pemahamannya tegak lurus. Kita kembali lagi, mode share tuh apa sih gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bayangin Jakarta gitu ya, ada yang naik angkutan umum, ada yang naik angkutan pribadi. Nanti naik angkutan pribadi masih dibagi-bagi lagi, misalnya dengan dia menggunakan apa namanya, motor ataupun mobil. Untuk menggunakan angkutan umum juga ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan berbasis rel gitu ya. Nah, termasuk ada juga yang sampai dia menggunakan dia berjalan kaki. Nah, mode share ini tuh agak tricky gitu ya kalau kita bicara. Mode share tuh apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin dalam konteks apa namanya, angkutan umum gitu ya, berarti kita akan membandingkan berapa orang yang menggunakan, berapa perjalanan dalam satu hari yang menggunakan angkutan umum dibagi dengan total perjalanan. Nah, yang jadi permasalahan adalah gitu ya, do we really know how many trips
yang terjadi dalam satu hari. Tahu nggak Nah, itu kita? dia tuh, Bu. Itu yang nggak pernah bisa dijawab, Betul, betul. ya Kita kan? lihat angka bingung ya, Bu. Ini apa angkanya pasti, apakah fluktuatif, kan nggak pernah jelas gitu ya, Bu ya. But yes, benar, precisely. Sayangnya gitu ya, sayangnya ini pemerintah sebenarnya sudah punya mekanisme yang namanya sensus ya. Jadi survei datang ke rumah-rumah, dan kalau sensus itu setahu saya sih harusnya didatangi di setiap rumah ya. Nah, sayangnya gitu ya, pada saat melakukan sensus itu nggak apa ya, eh data-data terkait dengan karakteristik transportasi itu jarang dimasukkan di bagian dari sensus tadi. Itu yang saya sayangkan, padahal dari kalau itu misalnya bisa disertakan di dalam sensus gitu ya, itu akan jadi mudah sekali kita bisa menjustify untuk tahu berapa sih sebenarnya total perjalanan di, katakanlah ya skalanya di Jakarta atau mungkin di Jabodetabek, karena kita udah ngelihat perjalanan di Jabodetabek itu tidak bisa dipisahkan apa namanya ya secara batas administratif lagi gitu loh, karena udah tahu orang-orang di Jakarta ya, orang-orang itu akan bekerja di Jakarta, kemudian dia tinggal di daerah hinterlandnya Jakarta. Nah, ini yang masih jadi tanda tanya. Jadi kalau ditanya disebut gini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ menargetkan modal share atau tingkat penggunaan angkutan umum pada 2030 menjadi 35,6%. Nah, 35,6% ini pemahamannya apa sih? Kan harusnya yang menggunakan angkutan umum, perjalanan menggunakan angkutan umum dalam hari tersebut dibagi dengan gitu ya, total perjalanan yang terjadi di hari tersebut di dalam satu wilayah. Kan gitu ya pemahamannya ya. Kalau yang Betul. saya belajar sih Iya, Bu. seperti itu gitu loh. Nah, angka 35,6% ini bagus atau enggak? Ya kita juga nggak tahu gitu loh. Betul nggak? Betul, Bu. Ini yang Betul. menjadi challenge sebenarnya bagi pemerintah. Balik lagi, datanya seperti apa, metode pengambilan datanya bagaimana gitu ya, supaya kita apa nih, kita bisa menyampaikan informasi ini sebenar-benarnya kepada masyarakat. Jadi jangan terus itu menjadi apa ya, hanya sekedar menjadi gimmick. Padahal ingat loh, kalau kita bicaranya transportasi ya kita bicaranya pelayanan gitu ya. Saya selalu menekankan ke situ. Maka bagian dari pelayanan adalah apa? Keterbukaan informasi, betul nggak? Yes, banget, Bu. Nah, Informasi kan penting banget dong, Bu, pastinya. betul. Nah, ini jadi yang memberikan informasi itu harus paham benar pemahaman Iya, modal supaya share nggak itu apa. misleading juga. Iya, jadi mungkin dalam kesempatan podcast ini saya mengajak gitu ya semuanya, yuk sama-sama kita kembalikan ya ke marwah definisi dari modal share tersebut. Itu Betul, Bu. jangan sampai informasi yang kita sampaikan kepada publik itu sebenarnya bukan informasi yang benar. Kayaknya dari saya pembukanya gitu aja dulu deh Pak Yusa. Saya nggak mau banyak ngomongin data di sini karena mohon maaf takutnya jadi bias gitu. Monggo Pak Yusa. Iya, jadi memang topik modal share-nya emang agak-agak tricky ya sebenarnya, karena tadi sudah Bruno jelaskan. Sebenarnya kalau kita bicara modal share, maka kita bicara data, kita bicara analisisnya. Sebenarnya kita bisa mengklaim modal share sekian persen itu, dan itu betul-betul modal share ya, ketika kita memang punya data rigid, data pasti bahwa itu memang data real. Sebenarnya tidak ada salahnya sebenarnya juga mendidik masyarakat bahwa ada kalanya karena memang ada tantangan pola pengumpulan data, sampling, kan orang sudah nggak tahu statistik ya. Kita juga harus belajar sampaikan yang benar. Jadi kalau memang itu sifatnya adalah pendekatan, ya sampaikan saja, diperkirakan modal share adalah sekian persen berdasarkan data yang ada. Jadi tidak perlu mengklaim sesuatu yang sebenarnya sifatnya adalah pendekatan, karena toh pendekatan itu secara keilmuan memang diakui, karena memang itu bisa bertanggung jawab. Ketimbang kita mengklaim sesuatu yang sifatnya adalah pendekatan diklaim sebagai data real, karena itu sangat rawan multitafsir ya, dan juga akan menyulitkan sendiri ketika akan ada usaha untuk
improvement yang terkait, karena nanti seakan-akan datanya salah, padahal sebenarnya itu kan berdekatan. Jadi kalau ada perbaikan sah-sah saja. Jadi mungkin itu ya dari saya untuk pembuka awal nih, karena nanti kita agak panjang juga. Karena kalau kita bicara modal share, itu juga ada modal share angkutan umum, ada modal share kendaraan pribadi. Ini sangat dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan pelayanan transportasi yang ada. Nah, yang sekarang pun bisa jadi tantangannya akan beda dengan yang zaman dulu. Karena kalau kita melihat di luar negeri, bahkan sudah ada peneliti yang khusus untuk membahas masalah modal share ini, apakah perlu diupdate ya definisinya, lingkupnya, karena dia juga melihat bahwa perkembangan teknologi sebenarnya perlu diakomodasi ke dalam definisi modal share sendiri itu apa, jangan sampai menyebabkan kesalahpahaman, menyebabkan persepsi yang kurang tepat di implementasi di lapangan. Karena ini kan artinya nanti ke kebijakan transportasi secara keseluruhan ya. Itu aja dari saya. Siap, Pak Yusa. Mantap banget nih. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Enok, ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yusa dan Bu Retno. Nah, bagaimana mengukur ketersediaan data rasio modal share secara tepat? Nah, biar nggak datanya bias tadi, kalau kata Bu Retno. Nah, monggo Bu. Gantian ya, nanti Bu Retno yang nambahin. Tadi udah Bu Retno Monggo, duluan. monggo Pak Yusa, monggo. Jadi Pak, gaskan Pak. ini tantangan ya, tapi juga ya ini juga biar semua juga paham. Satu, kesediaan data. Kita butuh kesediaan semua orang untuk memberikan data yang benar. Itu nomor satu dulu. Siapapun itu, apakah dia perseorangan, apakah dia regulator, apakah dia badan usaha, dia harus bersedia dulu menyediakan data yang benar. Benar artinya real sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi kalau kita bicara perseorangan, ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan ketika diwawancara, ya berikanlah jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi lapangan, karena itu nanti akan jadi pertimbangan pemerintah untuk menentukan kebijakan. Ya. Lalu dari sisi badan usaha, ya berikanlah data real, karena itu nanti akan menentukan nanti dukungan pemerintah apa yang harus diberikan untuk dilakukan perbaikan. Nah, dari sisi pemerintah juga datanya yang sudah dikumpulkan ya harus dikolaborasikan di satu tempat yang terbuka untuk publik ya, ini diakses ya, karena kalau nanti semua orang bisa ngedit bubar juga. Jadi orang bisa membantu untuk cross checking, untuk perbaikan data ya. Nah, datanya apa saja ya, kalau kita mau bicara berani mengklaim modal share-nya berapa persen dan itu data real, ya berarti semua penduduk harus diambil datanya. Kalau nggak mungkin ya, kalau misalkan mau approach-nya ada perkiraan modal share ya sampling sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar. Jadi samplingnya jangan minimalis, samplingnya harus sebanyak mungkin memungkinkan agar itu bisa mewakili semua populasi. Kalau kita bicara Jabodetabek ya Jabodetabek, kalau bicara Jakarta ya Jakarta. Nah, kalau kita bicara pengguna kendaraan pribadi, praktis kita nanya ke perseorangan. Kalau kita nanya pengguna angkutan umum, nah ini triknya ada dua nih. Angkutan umum yang tradisional yang dia tidak pakai teknologi, ya ini agak tricky karena kalau nggak dilakukan survei lapangan agak susah juga dapat datanya. Lalu kalau kita melihat angkutan umum yang sudah mulai pakai sistem, ya sistemnya harus sebisa mungkin saling terkoneksi. Kenapa? Karena untuk menghindari double counting, jangan sampai orang yang melakukan satu perjalanan dia menggunakan beberapa moda transportasi umum itu dianggap perjalanan yang berbeda-beda. Ini nanti rawan untuk menyebabkan bias. Gitu. Nah, ini jadi larinya ke arah sana. Jadi memang tantangannya banyak. Yang penting adalah ketika penentuan nilai modal share itu dijelaskan semua asumsi dan kondisinya, sehingga orang juga paham. Oh, ini nanti yang perlu diperbaiki apa ke depannya, sehingga modal share selanjutnya ketika ada publish data itu benar-benar lebih merepresentasikan kondisi real di lapangan. Kenapa menjadi penting? Karena besaran modal share ini bukan masalah gagal-gagalan, tapi kita melihat efisiensi layanan angkutan umum,
efisiensi kebijakan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi, perparkiran, tata ruang, dan lain-lain, itu larinya ke arah sana. Jadi kita harus berpikir bahwa ini adalah hasil dari suatu data diolah, tapi juga akan menjadi data yang menjadi basis untuk kebijakan yang lain. Jadi memang ya harus setepat mungkin ya, walaupun sifatnya pendekatan ya nggak apa-apa, yang penting adalah pendekatannya itu juga sebisa mungkin tidak terlalu besar biasnya. Itu dari saya. Bu Retno mau nambahin? Nyambung aja Pak Yusa. Ya, tadi betul Pak Yusa. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengambilan data tadi Pak Yusa benar, bahwa satu trip itu bukan berarti tidak mencerminkan berapa kendaraan yang dia gunakan untuk menempuh perjalanan yang beberapa misalnya beberapa perjalanan. Padahal satu trip itu harus mewakili satu purpose, betul nggak? Satu maksud perjalanan. Ini yang yang kerap bias gitu. Jadi misalnya dia naik BRT, kemudian naik MRT gitu ya. Nah, keduanya tuh sebenarnya harus dilihat mana yang paling dominan. Dominan dari mana? Oh, kita bisa tahu dong dari jaraknya sebenarnya. Nah, itu mewakili satu trip dia melakukan perjalanan dengan satu purpose. Kalau purpose itu bahasa Indonesia maksud perjalanan ya, bukan tujuan perjalanan. Kalau tujuan perjalanan itu lebih ke destination-nya. Jadi lebih fisiknya. Tapi kalau maksud perjalanan apakah dia bekerja, sekolah. Nah, pada saat dia melakukan setiap aktivitas pada setiap maksud perjalanan tadi, dia harus declare dengan benar gitu ya, dengan sebenarnya mode apa yang dia gunakan. Betul tadi Pak Yusa juga sampaikan bahwa data-data tersebut itu sebenarnya nanti akan menentukan bagaimana pemerintah nanti akan melakukan kebijakan dalam perencanaan untuk mengakomodir tadi modal share tadi, dan itu juga pada akhirnya akan menentukan berapa besaran biaya investasi yang diperlukan. Nah, disinilah kita akan bermain-main dengan mekanisme kalau kita mau ningkatin 1% modal share, maka berapa effort yang saya harus keluarkan. Betul nggak? Dan effort itu bukan cuman diartikan sebagai berapa infrastruktur fisik yang disediakan, pada akhirnya berapa jumlah pembiayaan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Makanya saya tuh kalau lihat dokumen-dokumen perencanaan tuh suka kadang-kadang ngilu gitu ya, menetapkan sekian persen modal share. Kegedean ya Bu ya? Bukan masalah kegedean, ngerti nggak konsekuensinya? Oh. Iya kan? Pada saat dia menetapkan segitu apa itu efeknya nanti gitu ya. Betul. Pada akhirnya untuk orang-orang yang mengambil kebijakan ya, angka is just a numbers gitu ya. Tapi what is behind the numbers? There is a consequences. Betul kan? Yeah. Apakah kita paham consequences meletakkan angka 60% modal share? Berapa effort resources yang harus diserap untuk menyediakan gitu ya, merubah paradigma budaya gitu ya, untuk membuat orang itu benar-benar mau menggunakan angkutan umum. Itu konsekuensi terbesar dari. Apalagi ada ini ya, periodenya juga ya Bu, ditargetin 2029 segini. Waduh, apa iya gitu? Ya, itu yang kadang-kadang tidak terpikir di bagian konsekuensinya. Padahal kalau kita ngomongin perencanaan yang sifatnya fundamental gitu ya, yang sangat-sangat mendasar, apalagi berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, ya konsekuensi-konsekuensi tadi itu harusnya dipikirkan sejak awal kita merencanakan. Kita tahu resikonya apa ya, kerap kali dalam proses perencanaan ya Pak Yusa ya, ini yang kita sering bahas ya, kita lemah di identifikasi resiko, analisis resiko, dan kemudian mitigasi apa yang harus kita lakukan. Itu yang jadi kalau dibilang target tercapai, enggak. Lihat aja di beberapa kejadian gitu ya, di beberapa hal gitu ya, target itu sering tidak tercapai karena tadi tidak pernah dilakukan satu analisis terhadap resikonya nggak pernah kita identifikasi, kita tidak melakukan analisis terhadap resiko tersebut, dan kita juga nggak tahu bagaimana mitigasinya kalau target itu nggak tercapai. Jadi seakan-akan sekarang pun pengembangan transportasi kan selalu bekerjaan dengan waktu, bekerjaan dengan pertumbuhan penduduk gitu ya, karena kita tidak pernah menyelesaikan bagian itu. Nah, itu yang perlu hati-hati banget untuk menentukan angka-angka tadi, karena
itu punya konsekuensi di kemudian hari. Nah, kalau dari cara mengukur ya, ini pengalaman aja sih, yang tadi Pak Yusa bilang pendekatan apa, asumsi apa dan lain-lain. Bayangin Jakarta yang sudah sophisticated ini ya, saya boleh bilang bahwa, kita tuh benar-benar lack of data ya kalau kita ngomongin soal transport. Bayangin di Jakarta bisa ngomong lack of data, apalagi yang di daerah, betul nggak? Dan daerah itu pasti akan bercermin sama apa yang dilakukan oleh Jakarta, itu yang Iya. bahaya. Tapi resource-nya Ya kan? belum tentu bisa samain ya, Bu. Betul. Itu yang saya jujur agak khawatir ya gitu. Artinya kalau Jakarta pengen menjadi satu role model bagi kota-kota yang lain, berarti dia harus benar dulu gitu. Nah, boleh dibilang sih data itu ya sampai dengan saat ini pemerintah tuh belum benar-benar concern dengan pengadaan data ya. Jadi data itu masih nebeng dari proyek-proyek penelitian gitu ya, dan kebanyakan itu proyek-proyek yang semuanya dibiayai oleh saya boleh ya sampaikan mungkin kayak donor gitu ya, atau proyek-proyek Indonesia tapi yang sifatnya international project. Nah ini agak-agak disayangkan gitu loh. Karena apa? Karena balik lagi, mungkin datanya itu dikasih tapi knowledge-nya belum tentu loh. Iya, Ya nggak? benar, Bu. Ya kan? Data dikasih, knowledge yang nggak dikasih, terus bagaimana caranya kita melakukan analisis once tuh proyek udah selesai? Ya nggak? Ya kan? Kita terlalu sering rely on sama mereka gitu ya, sama kegiatan project-project ini, tapi lupa gitu loh bahwa itu data-data seperti itu harus bisa di-maintain. Mungkin sebut aja ya, kita sebut ya tahun 2000-2001 kita dibantu sama Jepang lewat si Trump. Jepang sih yang paling sering ya. Mereka paling sering dan paling rajin menurut saya melakukan Sampai update ya, Bu, ya, sampai sekarang betul lanjut. ya, sampai dengan sekarang JP3. Cuman we cannot rely on them. Karena apapun yang mereka lakukan pasti ada kepentingan yang mereka dong dari sisi mereka. Setuju dong, Bu, ada national interest mereka dong pastinya dong. Iya, betul. Betul. Itu kalau dari sisi pemerintahnya memang memahami bahwa saya nggak punya sumber pendanaan nih misalnya ya untuk melakukan updating yang ibaratnya mewakili kepentingan saya, setidaknya kita bisa ngelobi dong, ya nggak? Cuman lobby itu saya juga nggak tahu dilakukan atau enggak, karena mau dalam bentuk apapun pasti yang kita sangat bergantung dengan kepentingannya yang sumber dananya, betul nggak? Jadi mau dititipin di situ juga tidak bisa 100% mewakili kepentingan kita. Makanya tadi Pak Yusa sarankan mungkin ada approach tertentu ya Pak Yusa ya, pendekatan tertentu gitu ya. Kita nggak bisa bilang spesifik 100% gitu ya. Tapi selama asumsi-asumsinya bisa disampaikan, dilakukan dengan metode-metode yang saintifik, pendekatan statistik yang saintifik gitu ya, sampling yang stratified gitu ya, bisa mewakili lapisan populasi gitu ya, itu wajar-wajar aja kalau kita melakukan. Dan dari situlah baru kita ngomongin, oh ya datanya adalah data yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dilihat data tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan bagi siapapun termasuk investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah ini PR yang terbesar nih. Betul. Tapi aku tuh juga penasaran gitu ya, kalau kita lihat zaman 20 tahun lalu gitu ya, kita ngeliat Jakarta dengan transportasi umumnya, kalau bilang integrasi, iya, tapi bukan seperti konsep integrasi yang sekarang yang istilahnya berpindah itu seamless gitu. Tapi kenapa kok mode share-nya bisa lebih tinggi dibanding sekarang gitu? Apakah layanan transportasi sekarang meskipun udah modern, tapi tidak dilirik gitu, tidak menarik buat orang gitu? Apa udah kadung dulu ya emang butut gitu, sekarang udah bagus tapi orang udah nggak mau make gitu, udah beralih ke transportasi pribadi gitu? Apakah begitu ya, Bu? Pak Yusa gimana Pak Yusa? Kayaknya kebut lempar ke saya.
Nah, ini, ya. ini pertanyaannya bagus, jawabnya susah. Bagus. Nah, Jadi ya. Kan ngaruh juga ini ke nomor mod satu share-nya ya. nih. Kok Nomor angkanya satu jadi ya. jadi Iya, turun jadi nomor satu, belasan gitu katanya kan gitu sekarang tuh. nomor satu saya nggak tahu datanya dulu itu cara ngumpulnya bagaimana. Itu nomor satu. Ya, Iya. yang dikumpulkan itu di mana saja, dari siapa saja, kita nggak tahu. Ya. Jadi itu adalah data given yang bisa kita terima. Ya. Tapi yang sebagai pihak yang kita mendapatkan data dari masa lalu, kita harus kalau bahasa Inggris itu bit of salt, ya. Jadi garemin dikit. Intinya apa? Jadi kita harus pahami bahwa zaman dulu itu angkutan dengan recording data itu tidak sebagus sekarang. Jadi bisa jadi antara data penumpang yang aslinya lebih tinggi atau lebih rendah, kita nggak tahu. Kita harus pahami itu dulu ya. Nah, tapi kita harus positive thinking bahwa yang meneliti itu melakukan best effort yang bisa mereka lakukan, tapi pasti ada bias datanya. Itu nomor satu ya. Itu dari sisi datanya. Jadi apakah benar angkanya segitu, kita harus pahaminya seperti itu. Jadi itu data sebagai masukan saja. Lalu kedua, kita juga harus pahami bahwa itu adalah 20 tahun yang lalu. Ya. Di mana artinya yang menggunakan angkutan umum 20 tahun yang lalu itu bisa jadi kondisi sosial ekonominya sudah sangat berubah. Ya. Zaman sekarang, ya. Belum kalau orangnya masih hidup atau enggak. Kita harus melewati pandemi yang angka real jumlah korbannya kita nggak pernah tahu. Nah, lalu ketiga, kita juga harus pahami bahwa kotanya sendiri itu berkembang. Ya. Jadi misalkan 20% yang zaman dulu, misalkan angkanya nggak berubah pun ya, dengan penduduk yang nambah, lalu yang nambah itu orang yang nggak naik angkutan umum, ya sudah pasti persentasenya akan turun. Kan penduduk Jabodetabek 20 tahun yang lalu kan nggak sama dengan sekarang. Ya, jadi kita harus melihat kayak gitu dulu nih. Jadi persentase itu kita harus pahami bahwa background-nya itu apa, bahwa ada pertumbuhan penduduk, ada mobilitas penduduk, mobilitasnya bisa vertikal, dia memang pindah, dia dari kurang mampu jadi menengah, mungkin sekarang sudah jadi konglomerat, kita juga nggak tahu. Nah, bisa jadi orangnya juga sudah pindah, bisa jadi sudah nggak di area Jabodetabek. Jadi dinamis, data itu sangat dinamis, itu wajar ya. Nah, tapi kewajarannya itu ketika kita melihat perubahannya. Jadi kalau perubahannya itu nggak terlalu jauh, bisa jadi memang itu karena ada bias data atau sesuatu yang nggak bisa dikontrol oleh pihak researcher, pihak peneliti. Tapi kalau lebih dari itu, kita harus juga bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan. Apalagi kalau kita punya data yang real, yang tercatat dari setiap moda. Nah, itu beda lagi ceritanya. Kalau datanya per moda itu memang ada penurunan, ya berarti mungkin harus dipikirkan sebenarnya apa yang terjadi dengan pengguna moda itu sampai penggunanya turun. Ya, karena kalau kita melihat kasusnya KCI lah, kereta komuter ya, itu dulu justru penggunanya itu dikit. Kenapa? Karena ada faktor orang itu banyak penumpang gelap. Ya, tapi lalu ketika ada penertiban, lalu tiketingnya juga diperjelas, database-nya diperjelas, penumpangnya naik. Nah, kenaikan awal bisa jadi sifatnya karena ada penumpang yang tidak tercatat menjadi tercatat. Tapi setelah sekian bulan, sekian tahun stabil dan naiknya itu cenderung bertahap, ya berarti itu memang kenaikan penumpang real. Nah, itu juga bisa diaplikasikan untuk pengguna transportasi yang lain. Kalau memang ada datanya itu jelas memang turun, ya berarti memang harus dipikirkan apa yang terjadi dengan pengguna moda itu, kenapa sampai turun. Karena pengguna moda juga harus kita melihat bukan sekedar keseluruhannya dari sebuah badan usaha ya, tapi per moda, karena masyarakat kita itu sangat sensitif terhadap jenis moda yang digunakan ya. Jadi ada kelas masyarakat yang memang hanya mau naik angkutan umum, ada yang hanya mau minimal itu bis, ada yang sampai level sekelas angkot pun mau. Nah, ini kita harus melihat ini kondisi datanya apakah memang dia penumpang baru, apakah dia memang penumpangnya hilang, apakah memang ini penumpang yang dulu cuma nggak kecatat tiba-tiba kecatat.
Jadi pendekatannya ke arah sana ya. Jadi kalau ngelihat gimana kalau saya lihat justru kalau dulu kan sempat 20% sempat turun, sekarang ini kan agak naik ya. Ya kita harus melihat juga karena ada faktor mungkin ketika sempat kelihatan turun itu karena ada moda-moda yang nggak bisa kecatat penumpangnya, jadi sifatnya perkiraan aja. Jadi kita harus melihat cara saya. Jadi challenge kita itu Jakarta saja nggak semua pengguna angkutan umum bisa kedetek gitu. Apalagi daerah-daerah luar Jakarta yang saya nggak yakin pendataan penumpangnya selain yang sudah pakai layanan modern yang memang electronic ticketing misalkan itu jumlah penumpang realnya bisa jadi beda jauh dengan penumpang yang diakukan. Itu dari saya. Mbak Durna mau nambah, Bu? Jadi tergelitik. Ini yang Pak Yusa sampaikan tadi tuh sebenarnya faktual ya. Jadi kalau ngomongin modal share seperti yang ada di gambar ini kan semuanya basisnya perencanaan. Iya. Ya kan? Pernah nggak pemerintah melakukan evaluasi terhadap modal share di perencanaan itu? Ayo, berani nggak? Gitu ya, Kayaknya Pak Yusa ngambang ya. Ya Pak Yusa ya. aja. Tadi kan Pak Yusa juga sampaikan menyampaikan kan ini benar nggak, dia cek lagi di lapangan dan lain-lain gitu ya kan? Apakah jangan-jangan sebenarnya penumpangnya penumpang yang tidak tercatat? Nah masalahnya sekarang kita bicaranya roadmap menuju 60% public transport 2012, 17, 20. Tapi di dalam konteks ini apakah kita pernah mengukur di tahun 2020 realnya berapa sih? Betul nggak? Di 2022 nih ada nih angkanya rencananya segini. Pernah nggak sih kita evaluasi gitu ya, kita ukur kembali benar-benar capai target nggak? Ini yang sebenarnya jadi apa ya, saya sih ngerasanya ya mohon maaf kalau ngomongin modal share dalam perencanaan kayak gini terus ternyata realnya tidak terjadi, ya berarti ya ini gimmick aja gitu loh untuk menjustify perencanaan ke depan gitu loh. Tapi apakah perencanaan ke depan itu benar-benar memang sanggup untuk menjawab katakanlah di 2030 60% modal share public transport? Itu yang akan jadi PR yang sangat menurut saya ya signifikan sih pengaruhnya gitu. Itu aja dari saya. Oke, kita next ke berikutnya nih. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Silakan Raffi. Oke, terima kasih Mas Eka. Waduh, tadi pembahasannya udah panjang lebar banget nih mengenai share ini. Udah daging nih, udah dapat lagi dagingnya nih. Tinggal ke waktu A5. Dan bener-bener aku pun juga baru paham dan baru tahu gitu tentang mode share di transportasi itu mengatur apa aja dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan tuh apa aja gitu, sampai sedetail itu gitu. Dan mungkin berikutnya nih kira-kira apa sih penggunaan rasio mode share itu, apakah dilakukan sebagai ukuran KPI angkutan umum di Jakarta atau bagaimana? Nah mungkin ini kayaknya bakal panjang lagi nih pembahasannya karena baru masuk ke inti bahasan kayaknya nih. Mungkin Isa atau Bu Retno monggo yang ingin lebih menyampaikan dulu. Ini judulnya to the point banget. Ini inti pembahasan yang kita juga mumet di jawabannya bagaimana. ini kita sebenarnya nggak bisa menjawab pasti ya, karena ini sebenarnya kita masuk ranahnya regulator sebenarnya. Cuman kalau kita melihat publikasi pemberitahuan dari kalau Jakarta kan berarti Dinas Perhubungan ya, Dinas Perhubungan Jakarta, sepertinya modal share ini menjadi perhatian khusus sebenarnya. Ya itu bagus karena berarti kita sudah on track ke arah yang benar. Cuman kita harus ingat bahwa Jakarta itu tidak bisa sendiri ya. Jadi Jakarta mau usaha banding tulang pencak silat atau kungfu kayak gimana, kalau tidak ada kerjasama yang bagus dengan wilayah-wilayah mitra sekitarnya, ya akan susah gitu. Karena pada akhirnya pengguna angkutan umum di Jakarta itu selain dari internal Jakarta juga banyak juga cukup dominan yang dari kawasan mitra, kawasan pinggiran, terutama yang menggunakan
eh, kereta. Ya, jadi kereta itu kelihatan sekali banyak sekali yang commuting dari luar. Nah, ini jadi challenge tersendiri nih. Nah, kalau percuma kalau dari Jakartanya itu menjadi sangat aware terhadap masalah ini, tapi dari wilayah mitranya begitu-begitu saja. Gitu. Kita nggak tahu ya keseriusannya dari wilayah sekitaran itu mau bagaimana, karena pada akhirnya kita harus ingat ya, jadi modal share ini sebenarnya adalah gambaran kondisi real layanan transportasi di suatu wilayah. Jadi kalau pengguna angkutan umumnya itu susah banget naik ya, ada titik di mana itu susah naik. Kalau saya ngelihat di Jakarta sepertinya angka 20% itu menjadi angka psikologis ya. Mungkin 20-25% itu kayak angka psikologis yang sepertinya susah ditembus. Ya dulu 20 balik lagi ke 20 ya. Kalau naiknya kayaknya agak susah. Itu artinya kita punya masalah yang bisa jadi nggak sekedar di masalah transport, bisa jadi larinya ke tata ruang, ya. Bisa jadi larinya ke dukungan politik, komitmen politik yang itu nggak langsung di bidang transport, tapi sangat berpengaruh ke arah sana. Jadi pengguna modal share angkutan umum di Jakarta sebetulnya sudah mulai diperhatikan. Dari sisi kementerian juga diperhatikan, tapi kita nggak tahu nih dari wilayah sekitaran gimana. Jadi kalau mau memang serius membenahi ya harus semuanya itu jadi perhatian. Ya. Karena orang naik angkutan umum itu kan dia harus memikirkan dari titik dia keluar rumah sampai ke tujuan, karena dia akan berpindah-pindah moda dari jalan kaki, naik angkutan pengumpan, naik angkutan utama, nanti mungkin juga utamanya nanti transit, ya. Nah, baru sampai tujuannya pun kita nggak tahu dia apakah turun depan kantornya, depan tujuannya, atau dia masih harus ada angkutan lanjutan lagi. Nah, ini juga jadi pertimbangan dari sisi operator dan regulator untuk melihat juga sebenarnya orang jumlah transitnya itu sudah kebanyakan atau enggak, karena pengguna angkutan umum modal share-nya itu juga bisa jadi gambaran untuk mencari masalah-masalah inti apa yang menjadi keluhan masyarakat sampai mereka nggak mau naik. Jadi misalkan kalau kita melihat data BPS saja, itu kan keluhannya 4 dari 5 orang bilang nggak praktis angkutan umum itu. Nah, ini harusnya kita ada data modal share-nya susah naik 20% gitu ya. Lalu ada keluhan masyarakat yang real dari BPS juga, ya. Itu sebagian besar menganggap tidak praktis, harusnya ditanya tidak praktisnya apa. Karena itu nanti larinya effortnya itu seberapa besar sih untuk naikkan modal share angkutan umum. Apakah sebenarnya harus bangun jaringan baru untuk bisa naikkan jumlah penumpang, ya? Ataukah cukup diperbaiki layanannya yang berarti bisa lebih cost efektif tapi bisa banyak hasilnya, atau jangan-jangan dua-duanya, atau jangan-jangan ada faktor lain, misalkan masalah keamanan. Jadi banyak larinya kemana-mana, tapi itu semua bisa berawal dari ketika orang melihat modal share-nya itu trennya seperti apa. Kalau trennya itu kelihatan susah naik, harusnya dilihat ada masalah apa di sana. Mungkin itu dari saya. Bu Retno mau ada tambahan, Bu? Ya, menarik banget Pak Yusaya tadi. Jadi itu kalau dijadikan KPI sepertinya nggak berani kali ya. Saya juga kalau jadi pejabat juga nggak berani karena KPI itu udah jadi janji, target yang harus dicapai lah. Tapi setidaknya KPI itu bisa dijadikan sebagai acuan ya Pak Jusa ya, acuan gitu ya. Tapi tadi lagi-lagi acuan tersebut harus tetap kita review. Kalau tadi ya dari penjelasan Pak Yusa yang di awal kan juga jelas ya, model share 20 tahun yang lalu gitu pasti akan berbeda dengan model share di tahun sekarang. 20 tahun yang lalu bayangin itu udah satu generasi berubah ya, benar nggak? Lahirlah generasi yang baru dalam kurun 20 tahun lagi. Artinya model share itu juga pasti akan bergerak lah gitu ya. Nah, pergerakan modal share itu yang tadi harusnya bisa didefine ya. Didefine artinya dijelaskan asumsi-asumsinya kenapa modal share-nya bisa menjadi seperti itu. Nah, tadi betul kata Pak Yusa, saya setuju modal share ini harus diartikan sebagai
sinyal-sinyal gitu ya, kita analisis gitu ya, sinyal-sinyal apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apakah tadi yang Pak Yusa bilang nambah jaringan gitu ya, atau tadi perbaikan. Saya lebih condongnya adalah mengoptimasi. Jadi kita tuh sampai dengan saat ini tuh udah optimal belum sih kita melakukan layanan angkutan umum ini? Itu yang masih jadi tanda tanya tuh. Karena trennya tuh masih harus bangun gitu ya, melakukan effort fisik yang luar biasa. Tapi kita lupa kalau sebenarnya kita bicara soal Transjakarta ya, yang punya armada lebih besar lah ya gitu, yang lebih fleksibel gitu ya ketimbang kereta yang fix jalurnya gitu ya. Yang apakah sudah optimal layanannya? Apakah pemangku kepentingan itu benar-benar paham yang dimaksud optimasi itu seperti apa? Nah, itu yang jujur kami belum lihat langkah itu gitu. Masih sifatnya bongkar pasang, tapi optimal apa belum gitu. Kalau secara bisnis korporat ya, karena kan saya juga di bisnis korporat, semua itu harus dilihat sebagai modal gitu. Apapun yang kita jalankan itu sebagai modal produksi lah ibaratnya gitu ya. Nah, maka modal produksi ini harus kita optimasi dulu sebelum kita menambah investasi. Betul ya Pak Yusa ya? Jadi jangan sampai kita investasi terus tapi kita juga jadi getting loss gitu loh. Investasi kita ini sudah punya rasio kebermanfaatan yang bertambah belum? Nah, rasio kebermanfaatan itulah yang kita sebut sebagai modal share tadi. Gitu. Nah, tadi kaitannya dengan Jakarta sudah habis-habisan gitu ya, tapi kita tetangga sebelah kita ternyata masih ya masih import-importan ya, dalam kaitannya untuk memenuhi pelayanan dasar yang benar-benar prioritas aja mereka masih kesulitan ya, boro-boro mereka bisa noleh gitu untuk melakukan effort dalam kaitannya pelayanan transportasi. Ya ada sih yang pengen gitu, saya pengen punya MRT diteruskan ke kita, begitu ditagih tapi biayanya segini, nanti mereka mundur pelan-pelan gitu ya. Langsung melipir gitu. Nah, ini yang lagi-lagi gitu ya, dalam kawasan aglomerasi ini gitu ya, ini trennya juga tidak hanya terjadi di Jakarta tapi di seluruh kota-kota Indonesia gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang sebenarnya masih butuh dukungan dari pemerintah pusat. Jadi kalau mendefinisikan model share dari satu wilayah region Jakarta, ya mungkin memang masih bisa dipecahkan ya. Maksudnya solusinya masih bisa diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi begitu kita ngomongin kawasan aglomerasi, rasa-rasanya sih ya gitu ya, itu nggak bisa lepas dari dukungan pemerintah pusat. Jadi bicara modal share ini kalau terus dijadikan KPI, ternyata begitu kita tarik gitu ya semuanya, at the end of the day kok ternyata juga masih melibatkan pemerintah pusat untuk mencapai modal share yang ideal ya yang menjadi target. Gitu kira-kira. Oke, ini yang paling pamungkas nih. Mungkin kita udah bahas banyak ya terkait pembahasan model share pada episode kali ini. Sebagai pertanyaan yang pamungkas lah di akhir nih, seberapa besar sih komitmen pembiayaan pemerintah guna mewujudkan rencana pengembangan jaringan angkutan umum? Mungkin pertama-tama aku mau nanya ke Pak Yusa nih, bagaimana Pak Yusa? Ini nih yang ditanya yang ditanya pemerintah nanya ke saya. Jadi, waduh, ini agak aneh juga ini pertanyaan. Cuman ya kita pengenalan gimana nih Pak, gitu Pak. Kita melihat data ya. Jadi kalau melihat data DKI Jakarta, ini saya bicara DKI Jakarta dulu ya. DKI Jakarta itu kalau menurut data, saya agak lupa kemarin itu data dari siapa ya, dari Bappenas kalau nggak salah, itu komitmen DKI Jakarta untuk penanganan masalah isu kemacetan. Jadi di sana itu ada masalah pembangunan, ada masalah pembiayaan, ada subsidi dan lain-lain itu. Jakarta itu kalau nggak salah sudah di level 20% dari total anggaran. Ya. Itu artinya komitmennya memang besar. Ya. Komitmen DKI Jakarta itu besar sekali. Ya, kita nggak usah pertanyakan lagi itulah. Kalau masalah komitmen DKI Jakarta itu komitmennya dari 2004 itu kelihatan memang itu komit. Ada kebijakan
yang bisa survive sampai 20 tahun lebih ya. Jadi dari BRT Transjakarta baru 1 koridor sampai sekarang sudah 14 koridor plus layanan non BRT dan lain-lainnya. Kelihatan lah bahwa Jakarta itu komitmennya nggak usah ditanya. Iya. Tapi kalau masalah komitmennya itu sudah optimal atau belum, nah itu topik bahasan lain ya. Yang itu kita harus nanya. Mungkin sifatnya adalah kita bisa membantu agar itu bisa lebih optimal ya. Jadi kalau komitmen kita nggak usah pertanyakan, agar lebih optimal, ayo kita bersama-sama bantu Pemprov DKI Jakarta agar ya yang keluar itu bisa optimal, bisa layanannya semakin banyak, semakin bagus, penggunanya semakin banyak juga ya, kualitasnya nggak jeblok ya. Itu kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna, praktisi, akademisi, kita ayo bersama-sama bantu. Nah, kalau kita bicara wilayah sekitarnya, silakan lihat datanya sendiri komitmennya seperti apa. Saya nggak mau ngejudge ya, karena nanti saya nggak tahu ya dari sisi Pemdanya itu pertimbangannya apa. Kan setiap Pemda itu kan ada pertimbangan dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau kita bicara komitmen, Jakarta itu kita harus ingat ya bahwa Jakarta bisa mencapai seperti sekarang itu adalah komitmen 20 tahun lebih. Ya. Dan komitmennya itu tidak sekedar di masalah pembiayaan. Jadi pembiayaan di sektor transportasi itu hanya satu hal. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harus berbicara duitnya dari mana. Nah, duitnya dari mana? Kalau kita melihat Jakarta, 20 tahun itu selain juga pembiayaan di sektor transportasi, jalan, jembatan, lain-lain, subsidi juga, dan juga untuk bangun-bangun, proses pembenahannya itu juga di birokrasi. Ya. Kita harus melihat bahwa Jakarta itu juga banyak sekali pembenahan dari sisi aparatur pemerintahannya, dari sisi mengejar pendapatannya, menutupi jangan sampai kebocoran pendapatannya itu juga banyak. Nah, jadi hal inilah yang lalu memungkinkan Jakarta untuk melakukan pembiayaan baik dari sisi investasi maupun operasi layanan angkutan umum. Nah, maka sebuah komitmen itu baru bisa dilakukan ya kalau itu tidak hanya di satu hal. Ya, ini kenapa saya bilang jawabannya agak susah, karena larinya kemana-mana dan itu bisa jadi proses jangka panjang yang nggak bisa kelihatan langsung hasilnya. Ini yang harus dipahami, bahwa karena banyak orang itu tidak bisa memahami bahwa suatu hal itu perlu proses. Butuh proses, nggak sabar ya Pak Yusa ya. Butuh proses, nggak bisa instan. Jakarta itu bisa sekarang karena komitmennya jangka panjang untuk transportasi dan juga untuk dari sisi pengelolaan keuangan. Iya, Jakarta pendapatannya banyak. Iya, karena juga banyak hal yang dikejar untuk bisa merealisasikan pendapatan itu, gitu loh. Itu semangatnya tuh udah dibentuk dari lama ya, Pak, gitu. Iya. Dari sisi pembenahan remunerasi, dari sisi pembersihan aparatur pemerintahannya, ya kita harus akui bahwa kalau itu nggak jalan, ya nggak akan bisa kayak sekarang. Gitu. Pembenahan di sektor transportasi pada akhirnya akan sangat tergantung pembenahan di banyak sektor lainnya, gitu loh. Ya, dari sisi swastanya juga akhirnya mau untuk terkoneksi dengan layanan angkutan umum, itu kan di luar pemerintahan. Tapi juga butuh komitmen. Meyakinkan swasta itu butuh komitmen loh. Jadi kalau kita lihat swasta mau, artinya swastanya percaya dengan komitmen. Karena swasta itu kan sangat memerlukan kepastian. Jadi kalau sudah pasti layanan angkutan umumnya itu bisa dijaga, ada komitmen, swasta mau, ya sudah, itu berarti komitmennya sudah terbukti. Nah, jadi larinya ke arah sana. Bu Retno mau nambah, Bu? Ya, nambahin dikit aja sih. Kalau bicara dari tataran ini ya, tataran perencanaan di pusat ya. Jadi pemerintah daerah itu selalu dihadapkan kalau dia mau melakukan melakukan program angkutan umum lah ya. Nah, di daerahnya itu bicaranya adalah komitmen. Komitmen itu bisa dalam bentuk regulasi, ya kan? Sama alokasi budgeting allocation. Nah, alokasi anggaran. Jadi komitmen tadi regulasi yang terkait dengan regulasi, ingat betul kata Pak Yusa, 20 tahun itu Jakarta terus berbenah gitu ya, menyiapkan seluruh perangkat-perangkat tadi regulasinya untuk apa? Untuk mensecure operasionalnya MRT, LRT, BRT Transjakarta ya, Pak Yusa ya, sampai akhirnya kita punya seperti ini. Dan seiring dengan komitmen dari konteks regulasi tadi, kebijakan dan lain-lain gitu ya,
itu juga dibarengi dengan budgeting allocation dari mereka. Dan waktu kita ngomongin alokasi budget, ya berantemlah mereka setiap tahun dengan siapa? DPRD-nya, betul nggak? Kalau nggak itu nggak akan mungkin tercipta gitu loh. Nggak akan mungkin alokasi anggaran yang Pak Yusa tadi sebutkan 20% loh, itu menurut saya terbesar di antara kota-kota di Kota Indonesia. lain benar tuh. Ya, nah contoh ini yang menjadi contoh yang sangat-sangat bagus gitu ya. Ya balik lagi tadi Jakarta sebagai role model untuk daerahnya. Daerah-daerah itu baru diikuti secara real oleh Semarang dan Pekanbaru. Semarang itu udah keluar tuh dia perda alokasi. Jadi perda loh, regulasinya ada, komitmen secara regulasinya aja diikat di dalam perda gitu ya, bahwa alokasi minimum untuk sektor transportasi layanan angkutan umum sebesar 5%. Itu minimum loh. Sama kalau nggak salah Pekanbaru juga saya lupa 4 atau 5 gitu ya, artinya di angka-angka itu. Kota-kota lain, nah kota-kota lain belum. Jadi bayangin ya, waktu nulis itu di perda ya, waktu nulis angka persentase itu di perda itu pasti dong mereka berantemnya. Tapi balik lagi tadi, Jakarta punya 20 tahun, Semarang itu punya 15 tahun, starting dari 2009, Pekanbaru itu more or less juga sama dari 29. Jadi 15 tahun semua ini udah di atas 2 digit tahunnya. Yang menurut saya ya itu jadi ke satu keniscayaan kalau kita masuk ke kota yang baru gitu, mereka belum apa-apa gitu ya, terus mereka udah langsung mau melaksanakan itu. Saya juga tanya-tanya sih, luar biasa hebatnya mereka kalau bisa. Bahkan tadi apa yang dilakukan di Jakarta aja belum tentu bisa bukan mampu dan mau ditiru oleh tetangga-tetangga sebelah. Enggak usah kota-kota lain, tetangga sebelahnya ini yang sebenarnya masih nebeng ya kan, fasilitasnya DKI Jakarta gitu kira dari saya. Nah itu juga terkait pembiayaan ini, apakah masuk input juga nggak sih terkait subsidi gitu yang diberikan dari pemerintah kepada pelayanan transportasi umum gitu, masuk nggak sih Pak? Gimana? Jadi masuk banget Haikal. Masuk ya? Masuk. Komitmen pembiayaan juga kan. Jadi mungkin bukan subsidi, tapi lebih ke untuk pembiayaan. Kan pembiayaan ada capex, ada pembiayaan yang sifatnya infrastrukturnya, ada pembiayaan yang sifatnya operasional. Nah pembiayaan operasional inilah yang masuk sebagai tanda kutip subsidi tadi. Gitu ya Pak Isa ya? Iya betul. Karena ya ini baru di tahap ini kita bahas ya. Jadi komitmen itu baik untuk pembiayaan sifatnya belanja modal ya, atau belanja operasional. Kalau tadi kita bicara optimasi, ya mungkin kita bisa bantu DKI Jakarta agar jangan sampai besaran subsidi itu menjadi penghambat untuk investasi baru, misalkan sudah terlalu besar bagaimana. Karena kan sebenarnya seharusnya subsidi itu semacam insentif bagi masyarakat untuk bisa bepergian. Jadi subsidi juga harus tepat. Gitu. Wah ternyata ngomongin mode share tuh emang kelihatannya ngomonginnya agak ruwet ya. Cuman ternyata ya memang mode share itu nggak bisa serta-merta satu angka itu pasti gitu, dan harus melihat dari kondisi yang dialami di aslinya gitu loh, secara dinamis pastinya kan. Dan ternyata ya memang angka-angka itu bisa berubah, dan kadang datanya juga belum tentu pasti gitu loh. Nah ini ternyata dapat insight banget loh, yang banget keren dari Pak Yusa dan Bu Retno, bahwa ya itulah, bahwa mode share tuh ya juga serta-merta angka tersebut jadi acuan gitu ya nggak sih Zam? Betul. Dan mungkin ini menjadi episode terakhir dari series Jakarta Next Step, dan semoga dari rangkaian
eh, episode di series ini ada berapa tuh ya? 8 kalau nggak salah, itu sama ini 8. Ya, semoga bisa dapat insight lah para pendengar. Itu sih yang kami harapkan gitu, dan semoga next step-nya ya bisa berkolaborasi lagi nih gitu. Kita bahas ulik isu apa-apa lagi gitu. Ya nggak, Zam? Mungkin kalau dari aku sih itu sih. Mungkin dari dirimu, Zam, sebelum kita ke Bu Retno dan Pak Yusa untuk closing statement-nya. Boleh nih Kak. Kalau dari aku sih mengucapkan terima kasih banyak lah kepada para pendengar yang telah mendengarkan episode kami yang berkolaborasi dengan MTI DKI Jakarta. Harapannya bisa menjadi sebuah acuan dan juga sebuah insight baru lah untuk para pendengar. Dan aku juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Yusa dan Ibu Retno yang telah memberikan banyak lah insight baru buat kami juga. Mungkin itu aja sih Kal. Kayaknya sih dari pendengar udah nggak sabar nih untuk dengar closing statement dari Pak Yusa dan Bu Retno nih Kal. Setuju. Monggo Bu, monggo Pak. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung rangkaian podcast ini ya. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk berkolaborasi. Semoga harapannya sih ya, kita nggak berhenti di sini ya. Bisa jadi akan ada episode-episode ke depan mungkin dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang lebih grace ya. Tapi yang katanya sesuai dengan tujuan awal kita ingin mengedukasi publik mengenai masalah-masalah transportasi di kawasan Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Mohon maaf juga apabila ada yang merasa tersinggung, tapi tujuan kami adalah murni untuk mengedukasi publik untuk mencapai tujuan yang terbaik bagi Jakarta, bagi seluruh penduduknya, bagi kondisi transportasinya. Karena pada akhirnya tanpa transportasi yang bagus, mustahil kita bisa mencapai kesejahteraan penduduk yang optimal. Karena tidak ada kegiatan di dunia ini yang bisa diselesaikan tanpa transportasi. Mau ngirim barang, mau bepergian, mau bagaimanapun, bahkan ketika pesannya hanya lewat aplikasi, toh barangnya tidak bisa datang sendiri kan, tetap harus butuh transportasi. Jadi itu dari saya, terima kasih sebelumnya untuk segala kerjasamanya dan bantuannya. Saya alihkan ke Bu Retno, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya dari kita sudah melakukan podcast ini sejak Januari ya, Haikal ya, bersama-sama. Betul, memulai Q1 2025 dengan wow. Ya, jadi awalnya proses menyusun skripnya dulu ya Haikal ya. Jadi setiap tema kenapa akhirnya kita turunkan menjadi 8 kali podcast gitu ya, itu ada proses sebenarnya di balik layar gitu ya. Kita diskusi dan lain-lain gitu, dan ini juga saya senang sekali terlibat di dalam kolaborasi ini. Ada Haikal, ada Raffi, ada Henok, ada Azam, ada Sakib. Di sini ada proses sebenarnya yang apa ya, secara mungkin kasat mata gitu ya, dari proses podcast yang dari pre-production sampai post-production. Bahkan kadang-kadang di sela-sela itu kita diskusi-diskusi juga ya tentang topik-topik yang lain gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah 2 kali kolaborasi MTI Jakarta dengan Transport Podcast. Kami dari MTI Jakarta sangat appreciate Transport Podcast juga bisa menjadi wadah gitu, karena bagian dari tugas kami di MTI Jakarta adalah melakukan advokasi, edukasi gitu ya buat masyarakat. Betul tadi Pak Yusa bilang tujuan besarnya bahwa balik lagi transportasi itu sebenarnya driven economic activities. Nggak ada satupun aktivitas ekonomi yang tidak membutuhkan transportasi. Harapannya bahwa transportasi itu akan selalu jadi bagian
di mana yang selaras dengan kalau saya ngomong yang sekarang lagi tren gitu ya, Asta Cita Presiden berharap di tahun 2045 punya 8% pertumbuhan ekonomi, dan menurut saya nggak akan bisa dicapai kalau tidak didukung dari jaringan transportasi yang baik dari berbagai hal. Ada di situ angkutan umum, transportasi barang gitu ya, dari konteks transportasi yang insight-insight dari masyarakat gitu ya. Ini sejatinya apa yang kami sampaikan di sini adalah proses edukasi. Ingat bahwa proses edukasi itu tidak selalu menyenangkan, ada kritik di situ. Betul ya Pak Yusa ya, ada apresiasi di situ gitu ya. Tapi semuanya itu untuk tujuan yang konstruktif membangun, dan MTI Jakarta menjadi bagian dari masyarakat transportasi Indonesia yang memang terpanggil gitu ya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kira-kira itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Iya Bu, kami juga dari transport juga mohon maaf bila banyak kekurangan dalam bikin podcastnya dan segala macam, secara konten, secara visual dan macam. Ya kita memang berharap bakal lebih baik lagi untuk kedepannya menyuarakan terkait transportasi yang ada di Indonesia. Oke, terakhir dari Henok, silakan. Oke. Ternyata kita sudah di berujung episode dari series ini. Dari episode pertama sampai episode 8 dan aku rasa ini episode yang menutup yang cukup manis, membahas soal moda share di Ibu Kota Jakarta. Terima kasih untuk Pak Yusa dan Bu Retno, dan juga terima kasih untuk kesempatannya kita bisa membahas ternyata ada transportasi yang belum pernah dibahas sama sekali, dan ternyata ada di Jakarta gitu. Sekian pendengar Transport Podcast dan masyarakat Indonesia yang kita sayangi. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kata bila ada kesan bahasa dari kami, kesan bicara dari kami. Semoga boleh maklumi, dan semoga kita bisa berbenah lagi untuk menghadirkan konten-konten yang bisa mengedukasi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.